Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Buah mangga buahku ini rasanya manis, enaklah ke hati. Memang enak ceramah di tempat ini, jalannya lobang-lobang membuat aku setengah mati. Berarti nak dibangun berarti jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang menjawab salam, kudoakan mudah-mudahan tahun depan naik haji. Yang malas kudoakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Ini gawat. Biar Tanjung, pas tuh kan? Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama kali yang saya muliakan para alim ulama, tokoh agama, cerdik pandai, hato bangun. Yang saya muliakan PJ Kades beserta perangkat-perangkat desa, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta pahlawan tanpa jasa, Bapak Ibu, saudara-saudara, orang tua saya, adik-adik harapan bangsa dan agama yang saya cintai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, berketepatan pada saat ini ada kunjungan Pak Bupati, Wakil Bupati. Saya pun tak tahu kunjungan ini mengapa, dikarenakan memang luar acara kita baru datang informasi dari saya. Jadi Pak Bupati beserta perangkat-perangkat kantor Bupati datang untuk meninjau. Ada di sini katanya tanah yang agak longsor. Jadi tinjau dulu supaya dibangun. Jadi saya kepingin ini Pak Bu, jalan ini 2 tingkat kok bisa dibuat. Di atas jalan, di bawah sungai dibain. Ya doamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kesehatan, kesempatan mampu kita pergunakan untuk ibadah dalam rangkaian syiar agama sekaligus memperingati hari Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bermohon dan berdoa mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sama-sama. Ayo Bu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan kita mudah-mudahan baginda Rasul akan berkenan memberikan syafaat di yaumul hisab nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, kalau kau ingin naik haji, laksanakan 2 hal. Yang pertama apa? Menabung kecil-kecilan. Bukan harus di bank kita Pak. Di rumah pun menabung awak. Ada 1.000, 2.000, 2.000, 3.000. Yang penting menabung. Berangkat atau tidak berangkat bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang takut awak Bu Oh Bu. Ada enggak pihakmu di sini? Yang takut awak, ada uang awak, ada ladang awak, tidak pernah mendaftar naik haji. Begitu meninggal dunia kita, apa kata Rasulullah? Diragukan mati kita dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Agak betul. Jadi artinya apa? Menabung kecil-kecil. Yang kedua apa Ustaz? Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, berangkatkanlah aku melaksanakan amal ibadah haji. Karena Pak Bu yang saya muliakan, boleh aku cerita sedikit Pak? Pernah laku ceramah agama daerah PTPN 3. Dijemput laku naik kereta legenda. Dia gemuk, aku gemuk. Begitu naik kami 2, kempes ban. Mengapa? Dikarenakan tak cocok kali muatan. Nah, jadi pikir bapak ketika menempel ban, tunggu tanyalah dia, oh bang iya,
Apalah kerja abang di sini? Ku bilang, berkata Pak orang Jawa. Ala Ustaz, karyawan biasa, tukang dodos, tukang egek, tukang angkong Pak Ustaz. Iya. Jadi ku tanya dia, berapa anak abang? Alhamdulillah 4 anakku Pak Ustaz. Apalah kerja yang 4 nih? Alhamdulillah semua yang ke-4 nih Pak Ustaz masuk polisi semua Pak Ustaz. Jadi artinya apa yang saya muliakan Bapak? Anak kita mau masuk polisi bukan dikarenakan kita kaya. Jadi ku tanya dia, banyak uang abang rupanya? Kayak mana banyak uang Ustaz? Namanya pun karyawan biasa. Ada rupanya daging abang? Nggak ada daging Pak Ustaz. Yang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya begitu anaknya mau masuk polisi, dia mempergunakan malam adalah untuk melaksanakan sholat tahajud di tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayya ba'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Jadi Bapak Bu yang saya muliakan, sehat saja pun kita Bu udah syukur alhamdulillah. Ku tanya dulu bapak-bapak, mana mohon bapak-bapak menjadi orang kaya tapi penyakit gula? Ketimbangan tak punya sawit tak pernah sakit. Nomor 1 atau nomor 2? Nah kalau aku nomor 3 nya banyak sawit tak pernah sakit. Karena kaya pun kita Bu kalau penyakitan tak ada gunanya. Betul apa tidak Pak? Makan pun tak bisa lagi. Dikasih orang minum teh manis tidak bisa Pak Ustadz, penyakit gula. Dikasih orang makan jengkol tidak bisa Ustadz, asam urat. Dikasih orang makan daging tidak bisa Ustadz, hipertensi. Bagusan macam Ustadz alhamdulillah. Walaupun tak kaya sehat walafiat, apa saja datang masuk. Datang jengkol masuk, datang pete masuk. Kadang-kadang roh amplopi masuk loh. Tapi bukan itu yang kita harapkan Pak Kepala Sekolah. Kalau Ustadz ini ceramah agama, konsepnya cuma 3 macamnya. Banyak amplop alhamdulillah, sedikit amplop tak menjadi masalah. Tak ada amplop mudah-mudahan panitia mendapat musibah. Tapi kan cerita tak mungkin ini. Nah, jadi harapan kita mudah-mudahan Bapak dan Ibu melaksanakan amal ibadah haji, sekurang-kurang melaksanakan amal ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, ini kita cerita anak dulu. Nah, kutanya dulu bapak-bapak, kalau menurut bapak berapanya usia bapak? Kalau kira-kira. Nah, kalau kata Nabi usia kita 60 ke 70. Itunya usia kita. Tapi kalau ku tengok-tengok sebelah sini, panjang-panjang yang umurnya ini. Alhamdulillah. Sebelah sana yang agak gocar aku sikit. Mungkin ada yang besok meninggal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, kalau sudah 60 tahun berarti usia kita berapa? Usia sekarang 49 tahun. Berarti sisanya tinggal 11 tahun lagi. Kalau Bapak itu berapa? 55 tahun. Berarti sisanya tinggal 5 tahun lagi. Ibu itu yang gocar 59 tahun, 11 bulan, 29 hari. Berarti acogot meninggal dunia. Kalau kira-kira besok kita meninggal dunia, masuk surganya kita Pak Bu? Pak Bu, jalan-jalan ke tebing tinggi, hingga sebentar membeli roti. Kalaulah kita sudah mati, harta yang banyak akan dibagi-bagi. Oi bayar. Opa. Calon-calon mati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, sebelum mata pejam, sebelum mata, sebelum lidah, hindari perbu untuk dunia. Memang kalau menyambung lagu luar biasa Ibu. Kalau menyambung ayat agak ragu aku ini. Sambung ayat dulu. Abu, wal asri. Kalau tahu
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ulutong wadduha. Inna a'tainakal kausar. Kalau itu anak TK pernah orang punya. Yasin. Alif lam ra. Mulai. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhumul jannah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kalau mereka mati dimasukkan Allah ke dalam surganya. Nah, jadi artinya apa yang saya muliakan? Bapak sholat, betul sholat. Bapak puasa, betul puasa. Zakat maka melaksanakan amal ibadah haji, betul. Tapi apakah yakin kita Bu? Bu, yakin kita ibadah yang kita laksanakan itu diterima Allah dan membuat Allah cinta dan redha kepada kita. Karena ingat Bapak, kita dimasukkan Allah ke dalam surga bukan dikarenakan amal ibadah kita, tapi dikarenakan amal ibadah kita yang berkualitas membuat Allah cinta dan redha kepada kita. Makanya orang-orang tarikat begitu melaksanakan amal ibadah salat sebelum usolli, ilahi anta maqsudi waridho kamatlubi. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Karena bukan apa-apa yang saya muliakan. Umur ni Pak, nak ketahuan awak Pak. Indah tahu awak umur ni. Itulah yang disebut dengan ajal tu. Kalau sudah datang ajal tu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat walaupun sedetik pun. Kalau sudah datang ajal tu Pak, bisa Bapak duluan, aku belakangan, atau mungkin aku belakangan, Bapak duluan. Mana mau Bapak kira-kira? Oh Bu, kalau sudah datang ajal tu, bisa Ibu duluan, aku belakangan, atau mungkin aku belakangan. Ibu duluan, mau yang mana? Ada orang Labura pikir Bapak begitu dilantik menjadi anggota dewan, sehatnya dilantik, malam hari tidur dengan istri beliau, pas subuh harilah as-salatu khairum minan naum. Datang bini, oh bang, bangun abang bang, bangun abang bang, bangun abang bang, untuk melaksanakan amal ibadah solat. Tengok wajahnya Bu, udah berubah Pak. Mengapa? Meninggal dunia. Supir kita semalam waktu ke Medan masih sehat walafiat, begitu membawa kadisnya, disitopkannya sebontar motornya itu, dia pun tak bagorak lagi, dibawa ke rumah sakit, sudah meninggal dunia. Itulah ajal. Jadi kalau sudah datang ajal itu bukan obat yang tidak mujarab, bukan dokter yang tidak pintar, bukan doa yang tidak makbul, tapi itulah merupakan suratan takdir Allah. La manusia meninggal dunia, harta dan benda tiada artinya, rumah kebun tiada kan dibawa, amal ibadah teman setia. Ibadah juga di alam kubur terasa sakit, papan bumi akan menghimpit, ular dan kala datang menggigit. Di alam kubur terasa sakit, sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia. Allah ya Karim. Mudah-mudahan ya Pak Bu kita menjadi husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, makanya tadi baru Tanjung membaca Al-Quran, luar biasa. Ada tadi memberikan ceramah agama baru Ritonga tadi ya, yang ceramah sebontar, luar biasa. Amat tahu lah baru Ritonga ini.
inilah inventaris kita Pak Bu. Maka sering kau bilang, dimanapun anak itu sekolah, walaupun sekolah umum, asalkan guru itu mengajarkan agama, anak itu pun cinta terhadap ajaran agama. Ini ku tengok Pak Bu, macam SMP, SD satu atap. Coba boleh bayangkan Bapak, di kampung yang begini terpelosok, yang jauh dari perkotaan, ada SMP, ada SD. Aku yakin zaman ini zaman pemwildan. Betul apa enggak Pak? Mengapa dibuatnya ini? Dikarenakan supaya masyarakat jangan jauh kemana-mana sekolah, dan sekaligus masyarakat Marsonja ini harus pintar, tidak ketinggalan. Betul itu Bu? Buat pulang aku. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, makanya kita berdoa apa? Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Hafal Bapak ini, hafal Ibu ini Bu. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikan di penghujung akhir hayatku ya Allah, ketika mati yang baik. Karena Rasul menyatakan tanda mati bagus itu 3 macam. Yang pertama, mampu mengucapkan kalimat talqin, la ilaha illallah. Makanya orang dulu asalkan 60 tahun ke atas, tarikat basulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali Ustaz? Paling sedikit 5.000 kali. Babu, tahunya Ibu pahala la ilaha illallah tuh ditimbang langit dan bumi ditambah tiang aras, lebih besar pahala kalimat talqin la ilaha illallah. Pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, berikan aku amal ibadah yang sangat luar biasa. Apa kata Allah? Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana besar pahalanya? Lebih besar daripada langit dan bumi. Maka ulama mengatakan ucapan kalimat talqin ringan lewat lisan, tapi berat dalam timbangan amal ibadah. Babu, ondak luas rajokimu, ondak luas rajokimu. Man bilang saja payah. Ondak luas rajokimu. Kalau ondak luas rajokimu, setiap fajar jam tengah 5 sampai jam 5 istighfar setengah jam. Jadi artinya apa yang saya muliakan, mau jadi apapun anak awak itu Pak, yang penting awaknya berdoa. Ada orang paduta pikir bapak kau di sekolah, sekolah laku ya mak. Apalah kata mamanya itu, kau sekolah kau nanti ya bagaimana aku menyekolahkan kau? Mengapa? Dikarenakan anak adik masih kecil-kecil, tidak ada uang kita menyekolahkan kau. Apa kata beliau? Tidak penting aku raja kiamat, yang penting doakan aku ya mak. Doakan aku ya mak, doakan aku ya mak. Barangkali anak itu bayarin pakai ongkos saya naik motor Sampagul, tinggal di masjid. Apa kerjaannya? Menjual roti. Apa kerjaannya? Narik becak. Apa kerjaannya? Guru mengaji. Sekarang ia jauh lebih berhasil ketimbangan kita. Mengapa? Dikarenakan doa orang tua. Maka pembukaan tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi Bapak saya muliakan, ini yang pertama. Yang kedua apa? Kalau ada orang mati Pak, berkeringat keningnya Bu, Pak, tidak mengucapkan kalimat talqin, tapi berkeringat keningnya, ini pertanda husnul khotimah. Yang ketiga apa? Ketika melaksanakan perbuatan amal. Ini yang rindu kita Pak. Ajan dia meninggal dunia. Allahu Akbar, Allah. Inilah yang kita rindukan tuh Pak. Ketika sholat dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, At-tahiyat. Sebelum majid, buang jatuh. Ketika khutbah ceramah meninggal dia, itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Itulah doa kita tuh Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Makanya dulu Pak, kenapa? Begitu dilantik aku Pak menjadi wakil bupati, menangis Pak. Tangis deh Bu deh.
Oh Bu, oh Bu, dilantik menjadi ketua apa, jadi wakil bupati. Tidak pala keyboard aku Bu, tangan di atas, tangan di samping. Tapi menangis mengucurkan air mata. Mengapa? Apabila aku tidak amanah, tidak mencintai masyarakat. Karena kata Rasulullah SAW, pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang cinta kepada masyarakat, dicintai oleh masyarakat. Ini yang gua cara aku dapat Makanya berdoa aku, ya Allah, walaupun jadi wakil bupati jangan sombong ya Allah. Sombong nampak ibu aku. Wabo, ganteng nampak ibu aku. Makanya adik-adik yang saya cintai, tadi kalian membuat sinetron tadi, kan luar biasa itu. Ya, belagu pun tadi hebat bagaimana perjuangan omak itu, luar biasa. Jadi kalau sayang, lebih sayang ibu-ibu sama bapak-bapak daripada bapak-bapak sama ibu-ibu, betul. Kalau meninggal bapak nih Pak, woi, kalau ibu-ibu menangis, oh bang, oh bang. Tapi kalau meninggal ibu itu menangis kayak bapak, oh bang. Menangis juga Bu, tapi sebelah matanya yang menangis, sebelah menjarah mata lagi melihat janda orang Isya ada pengganti nonda. Ku tahu rumus dunia semua akan berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah kalau sudah tiada, barulah terasa. Makanya dek, anak-anak kami, Ustadz dulu yang sayang sama istri Ustadz. Alhamdulillah. Oh Bu begitu pikir ibu dulu melahirkan biniku Bu. Oh Bu, begitu melahirkan pikir ibu, tahu ibu, habis melahirkan kan mandi Bu, namanya mandi wiladah. Siapa yang memandikan istriku? Akulah memandikannya Bu. Ibu begitu enggak? Bobo, kumandikan Bu. Anak yang pertama, kedua, ketiga masih bisa digendong, pikir ibu. Gap. Anak yang kelima itu pikir ibu sih udah gemuk-gemuknya Bu, nggak bisa gendong, nampak kuangkong. Gap. Kita lanjut ya Bu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, begitu sih kita sakaratul maut ketika mati. Kalau kata Nabi Musa alaihissalam, sakitnya bagaikan kambing yang dikulitin, bagaikan batu besar dicampakkan ke tubuh kita. Begitulah sakitnya sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut, berikan keringanan ya Allah. Disitulah Pak pentingnya anak yang soleh itu. Jadi kalau kita baca hadis, supaya jangan sakit menghembuskan napas yang terakhir, perbanyak sholat witir 3 rakaat. Kapan itu Ustaz? Habis tahajud lebih bagus, habis isya pun boleh. Sekurang-kurangnya 1 rakaat, supaya jangan sakit menghembuskan napas yang terakhir. Usolli sunatul witri rakaatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya kalau bisa adalah sabbih isma rabbikal a'la. Tidak bisa qul huwallah. Tidak bisa inna a'taina. Tidak bisa mengambur ke Sungai Barumun. Nah, itulah pentingnya Pak. Begitu sakaratul maut, apa harapan orang tua kita? Oh ya ku kandung kau 9 bulan, ku lahirkan dengan simbahan darah, ku susu dan ku sapi, ku joput kuat, ku jual kebunku, semua ku jual kebunku demi untuk menyekolahkan kau sayang. Harapanku cuma 4 macam. Astaga. Begitu orang tua meninggal dunia, harapan orang tua itu cuma 4 macam. Itulah makanya kalau kita anak yang soleh, yang 4 macam inilah kita berbuat. Yang pertama apa? Ketika orang tua lagi sakaratul maut, tolong ajarkan kalimat talqin la ilaha illallah. Makanya ada yang membaca Yasin, tapi ingat Bu, kalau lagi sakaratul maut, jangan keras sekali baca Yasin.
Nah, sebelah kaki lawak Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, tapi lebih afdol membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi. Itu sunnah Nabi. Allah berikan keringanan buat orang tua kita yang lagi sakaratul maut dikarenakan membacakan surah Al-Mulk tadi. Tapi yang paling afdol adalah mengajarkan kalimat talqin la ilaha illallah. Yang kedua Bapak Ustaz, begitu dimandikan Bu, jangan pernah dimandikan oleh orang lain. Kita akan menangis menjerit kita dikarenakan malu kita dimandikan oleh orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kalau bisa anak kita yang menjadi imam. Saya Pak, orang tua saya baru rambe, usia 73 tahun meninggal dunia. Begitu ingin disolatkan pikir Bapak, tidak bisa aku berjalan Pak. Bayangkan, begitu mau menghadapi orang tua aku amak gitu, tidak mampu aku. Kutanya Ustaz, mengapa tak bisa aku berjalan Pak Ustaz? Pantas dan wajar ikatanmu dekat sama orang tua. Karena dulu Pak bukan apa-apa, satu hari pun orang tua itu sakit, tak rasa buatku. Tak enak perasaanku bayang. Mungkin sakitnya main. Ku teleponlah, Mak, ngapain amak rupanya? Sakit aku ya, datanglah kau ya. Begitu datang awak, separuh penyakitnya akan hilang dikarenakan kerinduan kita. Itulah orang tua. Jadi Pak saya muliakan, 3 kali aku Pak usolli Pak, tidak bisa kuangkat usolli itu. Usolli ala hadhil maitati, menangis. Usolli ala hadhil maitati arba, menangis. Mengapa kita menangis? Pantas dan wajar. Kita bisa menjadi wakil bupati bukan dikarenakan istri kita, tapi dikarenakan ayah dan bunda kita. Doanya sangat luar biasa. Doakan aku ya Mak, aku bilang, oh ya belum kudoakan ayahmu ya. Belum kudoakan kau ya, belum kudoakan aku ya, sudah kudoakan kau. Itulah hebatnya orang tua. Jadi yang ketiga, kalau bisa kita yang menjadi imam, insya Allah doa kita lebih makbul. Itulah yang ketiga. Yang keempat, sering-seringlah menziarahi kuburnya. Rupanya terhentinya ajab kubur orang tua kita dikarenakan kita menziarahi kuburnya. Menziarah kuburnya bukan harus masuk Pak. Tidak baca Yasin pula, mana tahu tidak sompat. Tidak sempat kita berdoa, cukup mengucapkan assalamualaikum ya ahli kubur. Salam saja pun sudah sonang dia. Datang baik boruku bayak, datang baik anakku bayak. Sonang orang tua dikarenakan kita datang menziarah kuburnya. Apatah lagi lah kita membaca Al-Quran. Buat ibu-ibu yang tidak sempat ziarah kubur, binoman habis sholat isya, mau tidur awak ngambil air sumbayang, tolong bacakan Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, salawat Nabi. Doakan kepada orang tua kita. Nah, bagi saya muliakan, dikarenakan waktu pun tidak bersahabat, dikarenakan Bapak pun sudah capek menengok aku pun sudah capek menengok Bapak. Dikarenakan ibu pun ku tengok, udah bosan menengok aku bayar. Nah, demikianlah mungkin ceramah agama kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.